Di sebuah negeri yang terletak di bawah bayangan Gunung Sangolsan yang megah, Gunung Lembah Pinus, terhampar sebuah desa yang dulunya ramai dengan tawa anak-anak dan gemerisik ladang yang makmur. Namun, sudah terlalu banyak bulan, kekeringan yang tiada henti telah melanda bumi, mengubah tanah subur menjadi debu yang retak dan sawah yang berkilauan menjadi hamparan tandus. Sungai yang biasanya ramai, yang telah lama menopang kehidupan mereka, kini hanya mengalir pelan dengan desahan yang menyedihkan. Batunya mengering di bawah matahari yang tak kenal ampun. Setiap hari, penduduk desa akan memindai langit yang tak berawan. Hati mereka terasa berat oleh keheningan yang lahir dari harapan yang memudar. Seolah-olah napas kehidupan itu sendiri telah meninggalkan rumah tercinta mereka. Para tetua berbicara tentang Sangolsan, bukan hanya sebagai gunung batu dan pepohonan, tetapi sebagai tempat tinggal suci Sanshin, roh gunung, dewa baik hati yang konon melindungi mereka yang menghormati kesuciannya. Legenda berbisik tentang kekuatan Sanshin untuk mengendalikan elemen, untuk mendatangkan hujan yang memberi kehidupan atau meredakan teriknya matahari. Namun, tidak seorang pun dalam ingatan hidup pernah benar-benar melihat roh itu, maupun langsung mencari bantuannya, karena kehadirannya halus, kebijaksanaannya mendalam, dan ujian-ujiannya seringkali diselimuti misteri. Kini, saat keputusasaan semakin dalam, mata beralih ke puncak menjulang, mengenang kisah-kisah lama. Suatu sore, saat sinar matahari terakhir terbenam, di balik cakrawala, mewarnai langit dengan jingga dan ungu yang sendu, tetua Park mengumpulkan seluruh penduduk desa. Suaranya, meskipun rapuh karena usia, membawa beban generasi, memecah gumaman lelah. Dia berbicara tentang langkah putus asa. Sebuah gosa, persembahan ritual, kepada Sanshin. Sebuah permohonan belas kasihan yang mendalam. Namun ini bukan persembahan biasa. Terinspirasi oleh teks kuno, dia menyatakannya sebagai ujian ketulusan, di mana setiap penduduk desa dapat mendaki Sangolsan, dan mempersembahkan apa yang mereka anggap paling berharga, berharap untuk menenangkan roh dan mendatangkan keselamatan yang sangat mereka butuhkan. Kim Min Jun, seorang pemuda dengan kekayaan keluarga yang cukup besar, dan kesombongan yang lebih besar lagi, tidak membuang waktu untuk menyatakan niatnya di depan umum. Dia dengan lantang menyombongkan diri bahwa persembahannya pasti akan menjadi yang paling indah. Menyatakan bahwa Sanshin, sebagai roh kekuasaan, pasti akan menyukai pameran kekayaan yang megah. Dia membayangkan tumpukan sutra berkilauan yang menjulang tinggi, rempah-rempah langka yang diimpor dari negeri jauh, dan porselen buatan tangan yang halus. Semuanya simbol kemakmuran keluarganya, yang dia yakini pasti akan meluluhkan hati dewa gunung. Suaranya menggema dengan rasa penting diri, tidak menyadari martabat tenang dari penghormatan sejati. Jinho, bagaimanapun, merasakan sesak keputusasaan. Keluarganya, seperti banyak yang lain, hanya memiliki sedikit untuk dipersembahkan. Rumah mereka yang sederhana, tanpa kemewahan, ladang mereka tidak menghasilkan apa-apa selain debu, dan bahkan makanan sehari-hari mereka kini pun langka. Bagaimana mungkin dia, seorang petani sederhana dengan tangan kosong, bisa bersaing dengan janji-janji mewah? Min Jun, dia tahu Sanshin menghargai ketulusan di atas segalanya, tetapi keraguan menggerogotinya. Dia mengembara melalui sepetak tanahnya yang tandus. Hatinya berat, bertanya-tanya, token apa, sekecil apapun, yang mungkin bisa menyampaikan dalamnya penderitaan desanya, dan permohonan tulusnya untuk bantuan. Saat Jinho mengamati kebun buahnya yang kecil dan sekarat,
Seberkas warna menarik perhatiannya di antara cabang-cabang pohon persik yang layu. Di sana, tersembunyi di bawah kanopi, daun-daun layu, tergantunglah sebuah buah persik tunggal yang sempurna. Ia bersinar dengan semburat merah muda, yang lembut dan mengundang, montok dan berair. Secara ajaib tidak tersentuh oleh cengkeraman kekeringan yang keras. Itu adalah satu-satunya buah yang berhasil dipetik keluarganya dari tanah mereka musim ini. Sebuah mukjizat kecil itu sendiri. Jinho Syuuti Ta'alabia kemudian menyadari bahwa nilai sejati bukanlah pada kuantitas atau harga, melainkan pada ketulusan dan kemurnian niat. Buah persik berharga ini lahir dari perjuangan dan ketahanan, akan menjadi persembahannya. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, iring-iringan penduduk desa memulai pendakian mereka menyusuri jalan setapak kuno Sangolsan. Masing-masing membawa persembahan pilihan mereka, hati mereka campuran antara harapan dan kegugupan. Min Jun, dengan rombongan pelayan, yang memikul peti, berisi harta karun, melangkah percaya diri di depan, jeogori zamrudnya menjadi percikan warna cerah di antara hutan yang kalem. Jinho, hanya dengan buah persiknya yang berharga tersemat hati-hati, di keranjang bambunya, dan sebuah botol kecil air, berjalan dengan tujuan yang tenang. Tatapannya terpaku pada jalan setapak yang berliku. Doa hening di bibirnya untuk desanya. Saat Jinho melangkah lebih dalam ke pelukan gunung, udara menjadi lebih dingin, dan aroma jarum pinus memenuhi paru-parunya. Dia melihat seorang lelaki tua, tergeletak di sisi jalan. Wajahnya terukir kelelahan. Pakaiannya yang compang-camping nyaris, tidak memberikan perlindungan dari dinginnya gunung. Pria itu menggigil, memegang tongkat kayu, yang berbuku-buku. Tubuhnya yang rapuh gemetar, seolah-olah melawan penyakit tersembunyi. Banyak pejalan kaki buru-buru, berlalu. Fokus mereka semata, pada puncak dan persembahan mereka sendiri. Tetapi hati baik Jinho merasakan, tarikan kepedulian, yang mendesak untuk tetua, yang menderita itu. Tidak lama sebelum Jinho, Min Jun juga telah melewati tempat yang sama ini. Mata Min Jun, bagaimanapun, terpaku kuat ke depan, pada kemuliaan yang dia bayangkan menantinya di puncak. Dia nyaris tidak menyadari lelaki tua itu. Menganggapnya hanya sebagai rintangan lain. Bayangan, sesaat di jalannya menuju anugerah ilahi. Para pelayannya, terbebani oleh muatan berat mereka, melirik meminta maaf pada tetua itu, tetapi minta tualiwa alah diamu niwat tayukum min bijalili hasitale hatian kah mata tangan, hanya melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Mendesak mereka maju dengan perintah tidak sabar. Dalam keegoisannya, dia sama sekali mengabaikan penderitaan diam-diam tepat di depan matanya. Mengutamakan tujuan ambisiusnya daripada belas kasih manusia yang sederhana. Tanpa berpikir dua kali, Jinho berlutut di samping tetua yang gemetar itu. Dia menawarkan botol airnya yang berharga kepada lelaki tua itu. Mendesaknya untuk minum perlahan. Suaranya lembut dan menenangkan. Kemudian, dengan tangan hati-hati, Jinho Basetongchahi membuka bungkusan buah persik tunggal yang sempurna itu. Mengcahin persembahannya kepada Sansin. Dia membelahnya menjadi dua. Aroma manisnya memenuhi udara gunung. Dan menyerahkan separuh yang lebih besar, lebih berair, kepada laki tua itu. Mendesaknya untuk makan. Itu adalah pengorbanan harta miliknya yang paling berharga. Diberikan bukan untuk imbalan, tetapi murni dari kebaikan hati dan empati yang tulus, untuk sesama manusia yang membutuhkan. Akhirnya, puncak Sangolsan. Udara tipis dan segar. Awan seolah melayang tepat di atas kepala. Sebuah area terbuka menampakkan altar batu kuno. Permukaannya lapuk oleh berabad-abad angin dan hujan.
dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang megah dan berbuku-buku. Min Jun telah tiba lebih dulu, para pelayannya sudah menata persembahan mewahnya. Kain sutra berkilauan, rempah-rempah harum dalam kotak berlak, dan ornamen perak berkilau. Wajahnya memerah, karena kelelahan, tetapi juga dengan antisipasi sombong, yakin bahwa pameran megahnya akan menarik perhatian dan perkenan Sanshin. Jin Ho mendekati altar. Langkahnya lambat, namun tak goyah. Dia melihat persembahan Min Jun yang mengesankan. Lalu pada buah persik kecil yang sudah setengah dimakan di tangannya, sebuah pengingat nyata akan tindakan kebaikannya. Meskipun kontras yang mencolok, dia tidak merasakan malu, hanya tekad yang tenang. Dengan kepala tertunduk dan hati penuh ketulusan, dia dengan hati-hati meletakkan sisa separuh buah persiknya di atas batu datar yang bersih di samping altar. Di sampingnya, dia meletakkan sebuah cangkir bambu, sederhana berisi air mata air gunung yang jernih. Diambil dari aliran air terdekat, sebuah persembahan alam yang murni dan tak tercemar. Keheningan meliputi puncak. Hembusan angin yang tiba-tiba, lembut, membawa aroma pinus dan hujan segar. Menyapu area terbuka itu, membuat jarum pinus menari-nari. Kemudian, dari tepi hutan, muncullah lelaki tua yang telah dibantu, Jin Ho. Wujudnya yang rapuh kini berdiri tegak dan berseri. Mata lelaki tua itu, yang dulunya lelah, kini berbinar dengan cahaya dunia lain, dan pakaiannya yang compang camping berkilauan, berubah menjadi jubah kabut yang mengalir dan hijau subur. Tongkat yang berbuku-buku itu menjadi cabang pohon kuno yang hidup, bermahkota daun-daun bercahaya. Itu adalah Sanshin, roh gunung, dalam segala kemegahan agungnya. Pandangan Sanshin, mendalam dan maha tahu, pertama-tama tertuju pada persembahan mewah Min Jun. Sebuah suara yang dalam dan bergema, seperti gemerisik pinus kuno, memenuhi udara. Kau membawakanku kekayaan, anak muda, tetapi hatimu tandus. Kau mencoba membeli perkenananku dengan kekayaan materi, namun kau melewati penderitaan di jalanku, hanya peduli pada ambisimu. Kabut tipis berkilauan naik dari persembahan Min Jun, mengubahnya menjadi kusam dan tak bernyawa. Sutra-sutra kehilangan kilaunya, rempah-rempah menjadi debu, dan porselen retak, hancur menjadi tidak ada apa-apa di depan mata mereka yang terkejut. Kemudian, pandangan bercahaya Sanshin beralih ke Jin Ho. Wajah roh itu melembut, senyum lembut dan penuh pengertian menghiasi bibirnya. Dan kau, anak muda, suara itu bergema, dipenuhi kehangatan. Kau membawakanku buah yang sudah setengah dimakan dan secangkir air sederhana. Namun, hatimu penuh belas kasih dan kemurahan hati. Kau melihat jiwa yang membutuhkan dan menawarkan milikmu yang paling berharga. Tidak tahu itu adalah ujian, tetapi bertindak murni dari kebaikan. Saat Sanshin berbicara, separuh buah persik Jin Ho yang sederhana berdenyut dengan cahaya keemasan yang hangat, dan air gunung yang sederhana berkilauan dengan cahaya gaib. Dengan isyarat agung terakhir, Sanshin mengangkat tongkatnya ke langit. Awan gelap, yang tak terlihat sesaat sebelumnya, dengan cepat berkumpul, berputar-putar dengan energi mistis. Gemuruh yang dalam bergema di pegunungan, bukan guntur, melainkan kekuatan kuno yang terbangun. Kemudian, tetesan hujan pertama yang lembut mulai turun, halus dan menenangkan, membelai bumi yang kering, dengan cepat berubah menjadi hujan lebat yang stabil dan memberi kehidupan. Gunung itu sendiri seolah menghela napas lega, pepohonannya berkilauan dengan vitalitas yang baru ditemukan, dan energi yang hidup serta penuh harapan menyelimuti seluruh puncak. Hujan pemberi kehidupan turun dari langit tidak hanya di Sangolsan, tetapi di seluruh lembah, mencapai setiap ladang yang kering dan dasar sungai yang mengering. Dalam sekejap, aliran air yang menetes membesar menjadi sungai yang deras, airnya bersih dan melimpah. Tanaman yang layu di ladang mulai mekar, daun-daunnya meregang ke langit, terlihat mendapatkan kembali warna hijau cerah mereka. Desa itu, yang dulunya tenggelam dalam keputusasaan, terlahir kembali,
dibersihkan oleh berkat roh. Tawa, yang sudah lama tidak ada, kini terdengar dari setiap rumah, bergema di seluruh lanskap yang hidup kembali. Adapun Minjun, penghakiman Sanshin jelas. Sementara berkat gunung membawa kehidupan ke desa, Minjun mendapati tanah keluarganya secara aneh tidak tersentuh oleh hujan, tetap kering dan tandus seperti sebelumnya. Harta bendanya yang dulu sangat dihargai, simbol kesombongannya yang dangkal, terus hancur, sebuah pengingat konstan akan prioritasnya yang salah. Dia menyaksikan, dengan rendah hati dan malu, ketika kemakmuran kembali kepada penduduk desa yang telah dia pandang rendah. Kekayaannya, tanpa dasar belas kasih, terbukti tidak bernilai, menjadi pelajaran keras bagi semua yang menyaksikan kejatuhannya. Jinho, bagaimanapun, mendapati kebun persiknya yang kecil mekar dengan vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghasilkan buah yang lebih manis dan lebih melimpah dari sebelumnya. Penduduk desa menyaksikan tindakan tanpa pamrihnya dan campur tangan ilahi Sanshin. Memujinya bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai bukti kekuatan kebaikan sejati. Jinho, yang selalu rendah hati, melanjutkan pekerjaannya dengan tekun, membagikan kelimpahan barunya kepada semua yang membutuhkannya. Dia menjadi pemimpin yang tenang. Tindakannya berbicara lebih keras daripada kebanggaan apapun. Hidupnya menjadi contoh hidup dari ajaran sejati roh gunung. Ujian roh gunung menjadi kisah abadi yang dibisikkan dari generasi ke generasi. Sebuah pengingat lembut bahwa nilai sejati tidak terletak pada besar kecilnya harta benda seseorang, melainkan pada ketulusan hati seseorang. Sanshin telah mengajarkan kepada mereka bahwa tindakan kebaikan dan kerendahan hati, bahkan yang terkecil sekalipun, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada pameran kekayaan atau ambisi apapun. Penduduk desa Sangolsan kembali makmur. Selamanya dibimbing oleh kebijaksanaan tenang seorang pemuda sederhana dan pelajaran mendalam yang dianugerahkan oleh roh gunung yang agung. Kami harap Anda menikmati perjalanan mengharukan ini ke dalam cerita rakyat Korea. Jika kebaikan Jinho menyentuh hati Anda, silakan pertimbangkan untuk menyukai video ini, membagikannya kepada teman-teman, dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak kisah kebijaksanaan dan keajaiban. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga jalan Anda dibimbing oleh hati yang penuh kasih.